mulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dengan semangat. Semua bangkit berdiri, kita sorakan haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik lebih semangat lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang waktunya kita mau menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapin hati kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Percaya bahwa mujizat itu masih nyata, karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Let's sing this song. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang
Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu Kalau tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Dia, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik, yuk, sekarang tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kalau sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, tutup bungkus kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian supaya kami dapat memahami isi dari firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap mau mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Sepertinya sudah tidak ada lagi untungnya bagiku untuk mengelola pertanian ini. Biaya pupuk mahal, biaya makan hewan mahal, harganya nggak bisa dinaikin lagi. Apa mending dijual aja ya? Aha, aku kenal juragan kampung yang biasa membeli lahan di sini. Aku mau ketemu dia aja deh. Pak Ali, katanya kamu mau jual tanah ini ya? Iya Pak, sepertinya sudah tidak menguntungkan lagi Pak. Kamu mau jual berapa? Bagaimana kalau 100 Pak? Kemahalan, nggak bisa. Oke, deal ya. Iya Pak. Besok saya akan panggil notaris untuk urus perjanjian jual beli tanah ini. Baik Pak. Pak Ali, tanda tangan di sebelah sini ya. Oke. Nah, sekarang Pak Heri tanda tangan sebelah sini. Oke, jadi perjanjian ini sudah sah ya karena sudah ditandatangani oleh kedua pihak di atas meterai. Nah adik-adik, dalam cerita tadi perjanjian ditandai dengan penandatanganan surat di atas meterai. Nah beda halnya dengan perjanjian Tuhan dan Nuh. Tuhan memberikan perjanjiannya kepada Nuh dengan memberikan sebuah pelangi di atas langit. Nah untuk kisah lebih lengkapnya mari kita saksikan video berikut ini. Lebih dari 2 bulan sudah berlalu, dan akhirnya bumi pun kering. Keluarlah dari bahtera, kamu dan istrimu, dan anak-anakmu, dan istri anak-anakmu bersamamu.
lepaskan semua binatang, burung-burung, ternak, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, supaya mereka berkembang biak dan bertambah banyak memenuhi bumi. Selama bumi masih ada, takkan pernah berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Aku memberikan pelangi di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan kamu dan seluruh bumi. Maka aku akan mengingat perjanjian antara aku dan engkau dan setiap makhluk yang hidup. Air tidak akan lagi membanjiri bumi untuk memusnahkan segala yang hidup. Nah adik-adik pasti pernah lihat pelangi kan? Bagaimana? Adik-adik pasti terpukau dengan indahnya warna-warninya. Sebenarnya pelangi itu adalah cahaya matahari yang dibiaskan oleh butiran air di langit. Dan biasanya pelangi ada setelah hujan. Nah setelah Nuh dan keluarganya beserta dengan hewan-hewan yang berada dalam bahtera keluar dari bahtera, Tuhan berjanji tidak akan lagi menghukum bumi dengan air bah. Nah, sebagai tanda perjanjiannya, Tuhan memberikan pelangi di atas langit agar Dia akan selalu mengingat perjanjiannya kepada kita-kita semua. Dan bukan hanya sekali itu saja, tapi bahkan sampai sekarang kita semua masih sering melihat pelangi, bukan? Artinya Tuhan akan selalu mengingat janjinya kepada umat manusia untuk tidak lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Sampai sekarang belum pernah ada kan air bah atau tsunami yang memusnahkan bumi, dan tidak akan pernah ada. Apa sih adik-adik yang bisa kita pelajari melalui kisah Nuh dalam cerita kali ini? Yang pertama, bila Tuhan berjanji, maka janjinya itu akan selama-lamanya dan tidak akan hilang dengan berlalunya waktu. Yang kedua, kalau mungkin papa mama, kakek nenek, atau bahkan teman adik-adik pernah berjanji, bisa saja mungkin mereka mengingkarinya atau melupakannya. Nah, tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan akan selalu mengingat janjinya kepada kita, Tuhan tidak akan pernah mengingkari, dan Tuhan akan selalu menepati janjinya. Baiklah adik-adik, mari kita perkatakan ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Mazmur 105 ayat 8. Bunyinya, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Nah, gimana adik-adik? Mudah sekali ya. Yuk kita ulangi sekali lagi. Mazmur 105 ayat 8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Nah, mudah kan? Coba sekarang kakak mau kita ulangi sekali lagi. Terakhir ya. Mazmur 105 ayat 8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Luar biasa adik-adik. Baiklah adik-adik, sekian firman untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan kembali mengingatkan kami akan janji-Mu Tuhan, dan betapa Tuhan akan selalu menepati janji-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang selalu percaya bahwa Tuhan akan menepati janji-janji-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. God bless you all. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik sudah mendengarkan dengan baik kan firman Tuhannya? Sekarang kita waktunya Bible Quiz. Kelompok pertama yaitu toddler sampai SM kecil dari LB sampai dengan SD kelas 1. Pertanyaan pertama. Judul firman Tuhan hari ini adalah A. Tanda perjanjian Tuhan, B. Tanda perjanjian manusia. Jawaban yang benar adalah A. Tanda perjanjian Tuhan. Pertanyaan yang kedua. Dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan berjanji kepada A. Musa, B. Nabi Nuh. Jawaban yang benar adalah B. Nabi Nuh. Pertanyaan yang ketiga. Tuhan tidak pernah melupakan A. Hadiahnya, B. Janjinya. Jawaban yang benar adalah B. Janjinya.
kelompok yang kedua yaitu dari kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Pertanyaan yang pertama, firman Tuhan minggu ini diambil dari kitab A. Kejadian 9 ayat 1 sampai 17, B. Kejadian 10 ayat 1 sampai 17, C. Kejadian 11 ayat 1 sampai 17. Jawaban yang benar adalah A. Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Pertanyaan yang kedua, Tuhan berjanji tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah dengan memberikan tanda A. Air hujan berhenti, B. Pelangi di atas awan, C. Burung merpati. Jawaban yang benar adalah B. Pelangi di atas awan. Pertanyaan yang ketiga, tidak hanya sekali, pelangi akan selalu muncul kepada kita sampai saat ini. Artinya, A. Tuhan terus ingat akan janjinya, B. Tuhan lupa akan janjinya, C. Tuhan baik kepada manusia. Jawaban yang benar adalah A. Tuhan terus ingat akan janjinya. Pertanyaan yang keempat, ayat hafalan hari ini, Mazmur 105 ayat 8, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada A. Nabi Nuh, B. 1000 angkatan, C. keturunannya. Jawaban yang benar adalah B. 1000 angkatan. Pertanyaan yang kelima, dari kisah Alkitab hari ini, poin pelajaran buat kita adalah A. Tuhan memberi janji, maka janji tersebut adalah kekal. B. Tuhan selalu mengingat akan janjinya kepada kita. C. A dan B benar. Jawaban yang benar adalah C. A dan B benar. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah menjawab pertanyaan hari ini dengan benar? Adik-adik hebat. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Yuk kakak mau ajak adik-adik semuanya berdoa bersama-sama. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kalau kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Mari Roh Kudus, Engkau mampukan kami untuk mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah penyertaan dan perlindungan-Mu terus sempurna di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Mari Tuhan, Engkau curahkan mukjizat-Mu Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Nyatakan Tuhan, Engkau Allah yang besar atas bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan atas pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah pandemi ini boleh segera berakhir. Engkau juga pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami Tuhan. Engkau cukupkan Tuhan setiap apa yang dibutuhkan khususnya oleh anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa terjadi penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir di era Pentakosta ketiga ini atas bangsa Indonesia. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang datang berseru dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden. Berikan hikmat untuk memimpin bangsa kami, sehingga Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin dapat memimpin bangsa kami dalam takut akan Tuhan, terus bekerja dan mengasihi bangsa dan negara ini, serta lindungi mereka, berkati kesehatan mereka, juga keluarga besarnya. Tuhan lindungi, jauhkan daripada yang jahat.
Kami juga berdoa untuk Opa Niko. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Opa Niko. Pelindungan-Mu selalu berserta Opa Niko. Pakai Opa Niko lebih dahsyat lagi sebagai messenger of the third Pentecost, dan Engkau terus menyatakan isi hati-Mu kepada Opa Niko. Berikan kesehatan untuk Opa Niko dan berkati keluarga besar Opa Niko ya Tuhan. Pelindungan-Mu sempurna untuk Opa dan keluarga besarnya. Kami juga berdoa untuk Opa Yanto. Terima kasih untuk Opa Yanto Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menuntun dan menyertai Opa kemanapun Opa Yanto pergi dan melayani Tuhan. Urapi Opa Yanto lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Pakai Opa Yanto untuk membawa jemaat-Mu hidup berkenan kepadamu. Tuhan berkatilah keluarga besar Opa Yanto dan pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bangsa kami ada di dalam tangan-Mu. Kami berdoa terus meminta belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu. Pulihkan bangsa kami dari virus corona dan varian Omicron. Tidak terus meluas atas bangsa kami, sehingga bangsa kami bebas dari corona dan variannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Tuhan mulai pulihkan perekonomian bangsa kami. Berkati Indonesia berlimpah-limpah, sehingga Indonesia tidak kekurangan satupun yang baik dari Tuhan. Kami perkatakan, Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa buat tim medis yang menangani pasien COVID. Tuhan berkati, beri semangat, kesehatan yang sempurna, dan tidak terpapar COVID, sehingga mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Dan buat pasien COVID, dimanapun mereka berada, Tuhan sembuhkan. Buat teman-teman yang sakit, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi mukjizat kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik.